Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini saya akan membahas yaitu pijat ya, mengatasi panas ya. Pijat mengatasi demam atau panas yang tinggi. Oke, jika Anda mulai ya merasakan greges ya atau kayak dingin panas itu ya, dingin panas kecil-kecil itu namanya greges. Nanti kalau suhunya tinggi itu bukan greges lagi, sudah sakit. Jadi kalau sementara kita merasakan ya, mengalami greges ya, greges itu dingin panas kecil-kecil, itu namanya greges ya. Namun kalau suhu panas yang sudah tinggi itu namanya bukan lagi greges, namun namanya adalah demam panas tinggi. Oke, untuk mengatasi demam atau greges ya, itu kita perlu pijat ya, perlu banget pijat. Kenapa? Karena biar peredaran darah itu lancar ya. Nah di sini baik greges atau demam itu memang harus pijat ya. Kalau tidak pijat maka lama ya menghilangnya, turun panasnya gitu lama. Jadi solusi terbaik adalah pijat ya. Karena dengan pijat itu sendiri peredaran darah cepat lancar. Nah kalau sudah lancar maka redalah greges atau suhu panas yang kita rasakan itu akan reda dan menghilang. Ya tempat terutama ya untuk cepat efektif untuk menurunkan demam dan panas itu terutama itu di betis ya. Di betis itu kita pijat terapi ya, sudah kita pijat kita terapi di titik saraf jalan aliran darah. Namun kalau sudah kita pijat dan kita terapi lalu kemudian kita urut ya. Nah kalau sudah dipijat dan urut walaupun hanya baru satu kaki itu cepat ya teman-teman, cepat redanya itu cepat menjalar ke seluruh tubuh, itu cepat menurun ya. Itu baru satu kaki. Nanti kalau sudah dua kaki maka redanya akan menghilang. Apalagi sudah selesai pijat sampai badan maka demamnya akan berkurang dan menghilang, berangsur-angsur normal kembali ya. Jadi solusinya di sini bagi siapa saja ya yang mengalami greges atau demam, sebaiknya cepat-cepat pijat ya. Nah sebaiknya juga jangan ditunda ya. Kalau sore merasakan, sore itu juga kita mencari tukang pijat ya, jangan ditunda. Kalau ditunda sampai esok harinya maka bibit penyakit yang kita punya itu akan kambuh ya. Jadi solusi terbaik lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Kalau mencegah itu tidak terlalu ya cepat ya sembuhnya dibandingkan mengobati. Kalau mengobati lain ceritanya. Kalau mengobati itu kalau sudah mengobati maka pijatnya bisa 1-2 kali ya, 3 kali bahkan. Namun kalau masih greges itu satu kali saja dipijat langsung reda. Namun kalau sudah penyakit itu masuk atau sudah singgah itu lain ceritanya, bukan lagi mencegah, mengobati. Kalau mengobati itu kita pijat ya diantara 2 atau 3 kali ya. Kalau satu kali belum mantap ya, belum mantap karena ini sudah level mengobati. Kalau mengobati lain ceritanya, jadi tidak cukup satu kali pijat, 2 atau 3 kali baru tuntas ya penyakit menghilang. Namun kalau masih greges itu langsung hilang spontan ya. Ini yang saya alami, itu di antara pasien-pasien saya yang baru merasakan demam atau greges, cepat pijat tuh keesokan harinya tidak sampai sakit ya, langsung ringan badan, langsung pulih. Lalu bagi yang terlambat pijat atau diundur ya 1-2 hari, dia sudah bukan lagi mencegah namun dia mengobati. Ternyata juga kalau sudah mengobati itu lain efeknya lain, yaitu pijatannya 2 atau 3 kali baru menghilang.
Ini hanya sekedar informasi ya, menurut pengalaman saya pribadi dan pasien-pasien yang saya tangani, yaitu sakit demam ya, ngatasi demam, suhu demam panas atau malaria. Ini yang saya alamin dalam menangani pasien-pasien saya, teman-teman ya. Jadi itu yang terjadi kalau sampai mengulur waktu tidak cepat pijat, maka yang terjadi penyakit itu akan kambuh. Nah, semoga pengalaman saya ceritakan dan saya bagi menjadi renungan buat Anda ya. Kalau ingat saya, ingat Amalia Pijat Mamuju, maka kau baru terasa harus cepat ya pijat. Dan di sini saya bukan ingin atau Anda pijat saya, bukan. Nah, terserah ya, mau pijat di mana saja, bebas. Cuma saya hanya memberi saran agar penyakit itu tidak singgah lama ya. Hanya memberi saran saja. Dan semoga ini juga bukan hanya di Mamuju, namun di mana saja ya yang menonton video ini. Semoga apa yang saya bahas paham dan jelas ya, bahwa solusi untuk menangani demam panas atau malaria, solusinya tidak ada lain yaitu pijat ya. Alternatif pijat yang sangat diperlukan untuk tubuh kita, karena tubuh kita lagi memang memerlukan dan membutuhkan servis ya, servis otot atau saraf pada aliran darah yang mengendap di sekitar daging ya. Kalau aliran darah sudah mengendap itu di area daging yang mengendap, itu daging akan menjadi keras ya, dagingnya akan keras bukan lembek. Maka di situ kalau dipijat akan sedikit sakit ya. Beda kalau belum mengendap itu tidak terlalu, tapi kalau sudah mengendap bukan main luar biasa ya. Beda ya, kalau sudah mengendap sama belum itu beda rasanya. Nah, di sini ini sudah mengendap ya. Jadi daging-daging di area yang dipijat ini mengeras, maka sakitnya luar biasa. Jadi ngulat-ngulat, orang Jawa bilang ya, dipijat ngulat-ngulat itu bergerak-gerak badan serta merintih-rintih gitu ya. Itu dari efek pijatan pada area daging yang mengeras. Nah, di sini jangan lupa juga pijat telapak kaki ya. Telapak kaki perlu, telapak perlu ya, telapak kaki, telapak tangan itu perlu banget. Itu dasar-dasar pijat. Untuk mengetahui dasar-dasar pijat, lebih baik tonton video saya sebelumnya ya. Ada teknik ya, teknik cara dasar-dasar pijat yang tepat dan benar. Sebelumnya saya sudah buat video ya. Jadi ada dasarnya, pijat itu ada dasarnya, agar pijatan kita itu ngefek ya, reaksi. Namun kalau tidak dasarnya itu kita tidak pakai, maka pijatan itu tidak bereaksi. Reaksi ini tidak ada ya, makanya ada dasar-dasarnya yang harus kita pijat. Itu ada dasar-dasarnya yang wajib lah istilahnya ya. Dalam ilmu perpijatan ada dasar yang wajib, yang perlu, yang sangat perlu ya, yang tidak boleh ditinggalkan dipijat. Itu harus dipijat ya, karena ada dasar ya. Nah, kalau sudah dasar, lalu kemudian ke titik penyakit ya. Pertama dasar dulu, lalu sudah dasar kita pijat, semua dasar-dasar yang wajib dipijat sudah dipijat, lalu kemudian lari ke titik permasalahan, yaitu tergantung penyakitnya apa ya, itu yang kita tuju. Setelah wajib, yaitu dasar pijat yang wajib ya, sudah kita lakukan. Nah, di punggung juga perlu ya teman-teman ya, di punggung, karena di punggung ini titik dan aliran darah ya, peredaran darah yang efektif,
yang menuju ke kepala, leher, jantung ya, itu larinya jalannya lewat punggung, maka perlu dan sangat penting untuk dipijat, yaitu di antara belahan punggung ya, di antara belahan punggung itu kanan kirinya itu perlu dipijat ya, seperti ini ya cara pijatnya. Namun pijatnya tiap orang beda-beda, tapi intinya sama, yaitu pada area terbelahnya punggung itu ya, pas tengah-tengah itu maksudnya, di situ yang biasa itu mengendap, dan juga ini antara tulang ya, atau tulang kerangka dari leher ke tulang ekor itu ya, itu pas tengahnya itu. Jadi itu ya yang perlu dan penting dipijat. Kalau caranya terserah ya, beda-beda, tapi tujuannya sama, tergantung kita ya, karena teknik pijat juga memerlukan tenaga, dan kalau tahu tekniknya tenaga itu tidak terlalu terkuras ya. Kalau kita tahu tekniknya, tenaga kita tidak terlalu terkuras, jadi sedikit namun bermanfaat ya, sedikit pijatan namun bermanfaat banget. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa ya memberikan like, dan jika ada pertanyaan atau unek-unek boleh berkomentar dan bertanya, insya Allah kami akan jawab dan akan kami balas. Dan bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, sudilah kiranya untuk memberikan subscribe-nya ya, agar kedepannya selalu tahu ya informasi seputar pijat yang kami update dan yang berikutnya atau di hari berikutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, karena satu subscribe dari Anda itu sangat berarti untuk kelangsungan channel kami ya, untuk kelangsungan dan kesuksesan channel kami tentunya ya. Jadi terima kasih banyak bagi Anda yang sudah subscribe channel kami. Oke, sampai jumpa di lain waktu, dan tentunya di video dan tema yang judul berbeda ya teman-teman ya. Oke.